Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurul Akbari dengan NIM D1A020115. Saya dari kelas H Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum 3 dan 4 botani. Yang pertama akan kita bahas adalah praktikum 3 botani. Yang pertama, daun tunggal dan daun majemuk. Ada daun nangka. Daun nangka termasuk ke dalam jenis daun tunggal dan daunnya bertangkai karena hanya terdiri atas tangkai dan helaian daun saja. Bagian-bagian dari daun nangka yang pertama ada ujung daun, ada teping daun, ada lamina atau helaian daun, dan ada petiol atau tangkai daun. Selanjutnya ada daun ubi kayu. Daun ubi kayu termasuk ke dalam jenis daun majemuk karena terdapat beberapa helaian daun di tangkainya. Bagian-bagian dari daun ubi kayu yang pertama ada ujung daun, tepi daun, lamina atau helaian daun, dan petiol atau tangkai daun. Selanjutnya ada daun lamtoro. Daun lamtoro termasuk daun majemuk menyirip dikarenakan terdapat helaian daun dalam tangkai daun yang sedikit menyirip. Bagian-bagian dari daun lamtoro ada tangkai ibu daun, ada anak daun, dan ada tangkai anak daun. Selanjutnya ada daun karet. Daun karet termasuk daun yang majemuk menyirip dikarenakan terdapat banyak helaian daun dalam tangkai daun dengan satu tangkai terdiri dari 3 helai daun. Bagian-bagian dari daun karet yang pertama ada ujung daun, tepi daun, lamina atau helai daun, dan petiol atau tangkai daun. Yang terakhir ada daun putri malu. Daun putri malu termasuk ke dalam jenis daun majemuk campuran dikarenakan terdapat banyak helaian daun dalam satu tangkai daunnya. Bagian-bagian dari putri malu ada tangkai ibu daun, ada anak daun, dan ada tangkai anak daun. Selanjutnya yang kedua mengenai circumscriptio atau bentuk daun. Yang pertama ada daun teratai besar. Daun teratai besar termasuk jenis daun dengan berbentuk bulat atau orbicularis dengan perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 1:1. Selanjutnya ada daun jarak. Daun jarak termasuk jenis daun dengan daun berbentuk perisai atau peltatus dengan perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 3:1. Selanjutnya ada daun nangka. Daun nangka termasuk jenis daun dengan daun yang berbentuk jorong atau orovalis dengan perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 2:1. Selanjutnya ada daun sirsak. Daun sirsak termasuk jenis daun dengan daun berbentuk memanjang atau oblangus dengan perbandingan panjang dan lebarnya 3:1. Selanjutnya yang terakhir ada daun kamboja. Daun kamboja termasuk daun dengan daun berbentuk langset atau lanceolatus dengan perbandingan panjang dan lebarnya 3 sampai dengan 5:1. Yang ketiga yaitu apex foli atau ujung daun. Yang pertama ada daun oleander. Daun oleander termasuk ke dalam jenis tanaman yang memiliki ujung daun runcing atau aputus dengan kedua tepi kanan dan kiri ibu tulang bertemu dengan membentuk sudut 90 derajat atau sudut lancip. Selanjutnya ada daun sirsak. Daun sirsak termasuk ujung daun yang meruncing atau acuminatus seperti pada ujung daun yang runcing tetapi titik pertemuan kedua sisi daun lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada daun teratai. Daun teratai termasuk ke dalam jenis daun yang memiliki ujung daun membelat atau rotundutus dengan ujung daun membentuk seperti busur. Selanjutnya ada daun jambu monyet. Daun jambu monyet termasuk jenis daun yang memiliki ujung daun berbentuk rompang atau truncatus dengan ujung daun yang tampak seperti garis mata. Selanjutnya ada daun bayam. Daun bayam termasuk daun yang memiliki ujung daun berbentuk terbelah atau retusus dengan ujung daun membentuk suatu lekukan. Selanjutnya ada daun agave. Daun agave termasuk daun yang memiliki ujung daun yang berbentuk berduri atau mucronatus dengan ujung daun merupakan seperti duri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai praktikum 4 botani. Yang pertama yaitu morgofoli atau tepi daun. Daun jarak. Daun jarak termasuk ke dalam jenis tepi daun yang berbentuk berlekuk menyirip atau pinnatilobus mengikuti tulang daun yang menyirip dan memiliki sinus kurang dari setengah panjang tulang daun kanan kiri serta memiliki angulus. Selanjutnya ada daun keluih. Daun keluih termasuk ke dalam jenis tepi daun yang berbentuk bercangap menyirip atau pinnatividus dengan tepi bercangap dan daunnya memiliki tulang daun menyirip.
memiliki kedalaman sinus kurang lebih di tengah panjang tulang daun kanan kiri dan tidak memiliki angulus. Selanjutnya ada daun ubi kayu. Daun ubi kayu termasuk ke dalam jenis daun yang memiliki tepi daun yang berbentuk berbagi menjari atau palmatipartipus, dengan tepi daun berbagi dan tulang daun memiliki struktur secara menyeimbang. Selanjutnya ada daun nangka. Daun nangka termasuk ke dalam jenis tepi daun yang berbentuk rata atau integer, dengan tepi daun tidak memiliki tore atau sinus dan angulus atau bagian tepi daun yang menonjol keluar. Yang kedua yaitu nervatio atau pertulangan daun. Ada daun mangga. Daun mangga termasuk ke dalam jenis daun yang memiliki pertulangan daun berbentuk penninervis atau menyiri, dengan cabang tulang daun akar keluar dari berbagai tempat di tulang daun utama. Selanjutnya ada daun pepaya. Daun pepaya termasuk ke dalam jenis daun yang memiliki pertulangan daun berbentuk menjari atau palminervis, dengan cabang tulang daun menyebar dan tiap tangkainya ada beberapa cabang seperti jari-jari. Selanjutnya ada daun sirih. Daun sirih termasuk ke dalam jenis daun yang pertulangan daunnya berbentuk melengkung atau cervinervis, dengan bentuk tulang daun memiliki susunan seperti garis yang melengkung dan ujung daun terlihat menyatu. Selanjutnya ada daun tebu. Daun tebu termasuk ke dalam jenis daun yang pertulangan daunnya berbentuk sejajar atau rectinervis, dengan memiliki tulang daun yang tersusun sejajar. Yang ketiga yaitu permukaan daun. Yang pertama ada daun kopi. Daun kopi memiliki permukaan daun yang licin atau leaves dan daunnya tampak mengkilap atau nifidus. Selanjutnya, daun ubi rambat. Daun ubi rambat memiliki permukaan daun yang licin atau leaves dan daun terlihat suram atau opacus. Selanjutnya ada daun pisang. Daun pisang memiliki permukaan daun yang licin atau leaves di bagian atas daun pisang, tetapi di bagian sisi bawah daun pisang permukaannya berselaput putih atau proinosus. Selanjutnya ada daun jati. Daun jati memiliki permukaan daun yang kasar atau scaber atau bergerigi di bagian belakang daun jati dan halus di bagian depan daunnya. Selanjutnya ada daun jambu biji. Daun jambu biji memiliki permukaan daun yang berkerut atau robusus, seperti bergelombang dan melekuk pada bagian pertulangan daun. Selanjutnya ada daun durian. Daun durian memiliki permukaan daun yang bersisik atau lepidus di bagian bawah daun duriannya. Yang keempat yaitu tata letak daun pada batang. Batang dan daun serikaya. Tanaman serikaya mempunyai pola tata letak daun tersebar. Dengan setiap buku-buku batang hanya terdapat satu helai daun saja. Jika diamati untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak satu kali, dan daun yang dilewati selama itu sebanyak 2 daun, maka diperoleh rumus daun 1/2, sehingga sudut divergensinya diperoleh setengah dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya batang dan daun kembang sepatu. Tanaman kembang sepatu mempunyai rumus daun atau divergensi yaitu 2/5, yang artinya untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan, garis spiral atau spiral genetik mengelilingi batang sebanyak 2 kali dan jumlah daun yang dilewati oleh garis spiral tersebut sebanyak 5 daun. Daun pada tanaman kembang sepatu letaknya berselang-seling, dan pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat 1 daun. Besar sudut antara 2 daun tanaman kembang sepatu yaitu 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Selanjutnya yang terakhir yaitu batang dan daun nangka. Pada setiap buku-buku tanaman nangka hanya terdapat 1 daun saja. Oleh karena itu, tata letak daun Artocarpus integra ini dinamakan tersebar atau folia sparsa. Jika diamati untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali, dan daun yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun. Maka diperoleh rumus daun 2/5, sehingga sudut divergensinya diperoleh 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Dan untuk arah putaran garis spiralnya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Itulah tadi penjelasan praktikum 3 dan 4 botani dari Mutiara Nurul Akbari dengan NIM D1A020115. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.